Seperti desa pada umumnya, Banaran dengan segala kehidupannya terus hidup damai dengan apa adanya. Banaran hidup di lereng Gunung Sindoro, salah satu wilayah di Kelurahan Bansari, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Bertempat di lereng gunung, rumah-rumah penduduk di desa Banaran berjajar meningkat, mengikuti ruas jalan-jalan kecil yang menanjak. Dengan segala kesederhanaannya, desa Banaran memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas dengan tanah lereng gunung yang subur. Hal itu menjadikan mayoritas penduduk Banaran hidup dan tumbuh sebagai petani. Salah satunya adalah Mas Rozak yang lahir, hidup, dan tumbuh di desa Banaran ini. Keseharian saya ya tiap hari petani. KTP juga kerjaan petani atau pekebun. Kulo asli mriki kelahiran Banaran riko. Apa orang tuane kulo nggih saking mriki sedanten. Mayoritas petani. Tapi yo kadang lah yo jenenge ya canom. Dan yo pengen sesuatu yang lain, ya pengalaman lain. Entah itu nopo. Yo merantau, pengen ngerti lah keadaan di luar kota. Walaupun pada akhirnya nggih balik malih ting tani ngoten. Mriki ini kathah sarjana bukan pertanian tapi menjadi petani itu banyak. Paling kan turun temurun, lahan sudah tersedia, tinggal ngolah ngeten. Ngolah, nek mboten diteruske anake lajeng damel nopo lahan nggih. Nek tumbas nggih mboten gedhe atau sik. Alhamdulillah kula dereng nate nrantau. Lulus SMA tahun 2008 terus langsung terjun nang pertanian. Mulai yo awal-awal awale nggih namung rewangi bapak ibuke. Terus mulai tahun 2010 mulai ngopo nggih mandiri dalam artian kepengin nandur apa dopeni kaya apa lah wis mandiri dadi napa nggih kekuasaan
kuasa untuk mengolah itu diserahkan sepenuhnya loh. Nah jadi itu sepemikiran kula mon ajeng pripun ajeng tanemi napa niku mulai tahun 2010. Nggih nek dibilang untuk tanaman pokok daerah mriki niku tembakau. Tanaman pokok. Tapi kula kan mulai munting sayuran langsung. Napa nggih awal mula terjun pertanian niku kula pertanian cabai. Untuk tembakau masih ngikut orang tua. Tim pengolahan gimana masih orang tua kula belajar pertanian cabai. Memulai 2010 terus nggih tasih awam tasih amatir lah. Untuk tembakau saya nggak belajar secara intensif. Kula ilmu pertanian tembakau itu kula turun menurun. Oh, ngeten iki carane ngolah, ngeten niku. Nah, saya mulai napa nggih, kula mulai 2010 mulai coba nggih, tanglet kalih ting rincang-rincang napa ting sing pun riyin nanem mulai berjalan nggih, mulai semakin lama nggih memperhatikan oh kenapa kok kayak gini, butuh apa, ini fungsinya, ini untuk apa, obat ini untuk apa, sampai ya belum paham 50% paham tuh tahun 2018 saya mulai tahu fungisida itu fungsinya untuk ini, insektisida ini untuk ini, sampai butuh nutrisi untuk ini, tanaman umur sekian butuhnya apa itu mulai googling, mulai tanya sih lebih paham tentang obat kimia lah. Itu tahun 80-an itu harga 1 kg tembakau itu setara, kalau sekarang mungkin ya, kalau di kurs sekarang tuh kalau mau ke yang dulu sama dengan yang dulu itu 300.000 per kilo. Nah, di sini sekarang 1 keranjang untuk beli 1 gram emas saja kadang susah. 2 tahun ini 1 gram emas itu paling setara 1 keranjang. 1 keranjang itu bobotnya sekitar 30 sampai 40, kadang 50. Banyak sih faktornya. Pandemi, terus cukai naik, penjualan juga menurun. Ya banyaklah faktor tembakau itu. Rumit. Petani itu nggak punya nilai tawar tembakau itu. Jadi yang memutuskan itu biasanya ada sih sebelum musim tembakau itu ada rapat DPRD, pemerintah, kabupaten, dan juga perwakilan petani dan bakul. Itu ada rapat sih, dan menentukan kita minta berapa lah, terus nanti kirim berapa orang ke pabrik. Nanti di sana ada negosiasi lah, berapa sana mau beli berapa, sini bagaimana lah, tawar menawar itu terjadi di situ. Nah, nanti setelah itu dapat putusan sekarang untuk di sini istilah totol. Mungkin bahasa familiarnya grade. Jadi kan tim pabrik juga ada perwakilan di sini, nah. Jadi sudah tahu cuaca di sini bagaimana. Terus biasanya ada yang sebelum panen itu ada yang survei gimana kualitas tembakau yang ditanam dari sini, keadaan di lahan kayak gini. Nah, nanti kan sudah bisa diperkirakan mungkin. Dan juga ya itu grade itu ya itu balik lagi ke pasar. Jadi tergantung pasar bagaimana, terus pemerintahan bagaimana. Kita petani cuma nanam, nggak tahu mau bagaimana, nanti mau panen atau enggak, terus setelah panen mau bagaimana. Itu kan fenomena pertanian yang sudah terjadi lah, konvensional seperti itu.
petani itu ya kayak gitu gambling. Tapi ada yang unik dari pertanian tembakau. Kadang kita itu nek dihitung nggak temu biaya untuk operasional setahun. Taruhlah untuk biaya tembakau kita hitungnya nek di sini per keranjang lah. Per keranjang itu membutuhkan sekitar rata-rata 500.000. Misalnya satu keranjang kita cuma dapat 1 juta, ya 500.000 kan berarti untuk biaya pengolahan di lahan cukup atau enggak. Karena kita punya lahan gini, nah hitungannya di sini sih yang paling mudah perol atau pertanaman lah. Kita punya tanaman 10.000 tanaman tembakau. 10.000 itu menghasilkan, kalau tanamannya bagus itu bisa sampai 10 sampai 15 keranjang. Kalau bagus, kalau buruk itu bisa cuma 5 keranjang. Tapi kadang ketika kita dapat harga yang taruhlah kita minus 1 sampai 2 tahun, kadang sampai 5 tahun minus. Tapi ada skalanya juga, setiap 10 tahun sekali atau 5 tahun juga sih. Misalnya taruhlah itu minusnya 5 juta lah. Kadang kalau kita dapat harga tembakau yang bagus, kita misalnya 10.000 tanaman itu kita bisa dapat 20 sampai 30 keranjang dengan harga yang 100.000 sampai kadang 150.000, malah rata-rata 100.000. 100.000 kita berarti 30 dapatnya 3 juta. 3 juta per keranjang. Ketika kita dapat 25 keranjang lah, kita ambil tengah antara 20 sampai 30, 25 keranjang, 3 juta kali 25, 75 juta. Biaya operasional berarti 25 kali 5, 12 juta setengah. Itu masih ada 60 juta sekian. Kita dalam 10 tahun hutang kita minus kita 1 tahun untuk ngolah tembakau itu 5 juta. 5 kali 10 50 juta. Kan cukup. Makanya misteri dari tembakau itu kita hutang selama 10 tahun bisa lunas dalam sekali panen. Itu yang ternyata banyak orang yang masih bertahan tuh kayak gitu. Jadi kan sistemnya dari pabrik punya grader manggung. Masing-masing punya 5 orang. 5 orang utusan lah. Bisa dikatakan perwakilan yang inti. Nah, 5 itu ini satu punya bakul berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, itu jalurnya kita harus lewat bakul yang di bawah 5 ini. 5 ini yang bisa ngirim ke gudang garam Kediri itu cuma 5 orang ini. Harus lewat 5 orang ini. Kalau nggak lewat 5 orang ini nggak bisa kirim ke sana. Kita mau nembus yang 5 ini aja apa ya, berarti kita harus gayuh. Sekarang kita lihat dengan sekilas mata yo. Orang sini itu makmur, dilihat dengan kasat mata lah. Itu makmur, tapi di dalamnya kan nggak tahu kita puntang panting, hutang sana sini. Ya itu sih, sekitar kita cuma bisanya nanam, dirawat, panen. Nah, panen itu ya masih misteri ya. Di sini ini punya lillahi ta'ala. Seperti ini rambut gawe, ini ngarep-arep dadi rezeki. Tahun 2020-2021 itu mulai parah. Jadi sekarang tuh mindsetnya mulai menurun tentang mengandalkan tembakau. Kalau dulu zaman orang tua saya itu 1 musim tembakau bisa untuk hidup 1 tahun plus sudah untuk modal penanaman dan sebagainya. Itu sudah cukup. Kadang juga masih bisa beli kendaraan. Saya dan teman-teman tuh mulai berpikiran perintis. Mungkin pernah dengar festival lembutan. Itu kan tujuan awalnya kita ada sisi lain, menjual tembakau. Dengan tembakau lintingan kita buat halus dan dijual secara langsung ke konsumen. Itu sebenarnya tujuan utama biar petani tembakau itu punya nilai tawar. Karena di lembutan itu nggak ada patokan harga, nggak ada grade gini ya, cocok minta berapa bayar. Nah, itu mulai saya dan teman-teman sih merintis, diawali dengan festival lembutan,
itu mulai penjualan lembutan mulai naik. Walaupun sebelum tahun 2019 ya sudah ada yang mulai bisnis kayak gitu menjual. Tahun 2019 saya tuh bisa menjual untuk lembutan yang kualitas bagus. Itu saya jual sampai 600.000 per kilo. Minimal untuk lembutan tahun itu untuk minimal harga untuk tembakau lembutan 150.000 minimal. Itu nek dihitung-hitung yang beli juga merasa lebih murah, yang jual merasa lebih menguntungkan. Sekarang pertanyaan di petani, terutama yang muda-muda seperti saya, mulai kita harus berpikir nek kayak gini terus kita mau jadi apa tuanya, masa mau minus terus. Istilahnya kita yuk, apalagi saya keluarga baru lah, baru menikah, baru punya anak satu, anak masih kecil, itu belum sekolah aja biayanya harus berapa, belum nanti sudah sekolah sampai kuliah nanti. Saya terus ngobrol-ngobrol sama temen, gimana nih mosok koyo ngene terus lah, jadi sing nom-nom ki kudune mulai inovasi. Iki piye carane ngene lah. Kebetulan diajak temen, nek saya yang saya lakukan lah, saya lakoni sekarang nanam kendang. Terus saya dengan teman saya basicnya itu pedagang tembakau, tapi yo dengan tembakau seperti itu yo, oh ya saya juga masih petani, jadi tembakau ya cuman kalau pas musim tembakau, kalau nggak musim tembakau ya dia petani. Kayak gini yo nggak bisa lah. Kita ngobrol-ngobrol ini kebetulan dia punya kenalan pernah bisnis, ya teman saya juga sih macam orang mencari bisnis frozen food. Dia sudah ngobrol itu sejak 2019 sudah ngobrol tentang kentang french fries. Ternyata untuk kebutuhan nasional itu 100% masih import untuk kentang industri. Dia punya tujuan bagaimana petani itu bisa makmur lah. Dia punya relasi, dia punya apa, dia gali terus bagaimana sampai akhirnya dia ketemu yang penemu untuk varietas tanaman kentang yang sedang kita tanam. Terus sekarang kita masih dalam tahap riset. Makanya itu penanaman pertama untuk tahap pertama itu sekitar 9.000 pohon. Ini di sini 1.200, terus di lahan sebelah 1.400, di daerah sana. Nah, dia mulai, ayo kayaknya kentang ini berprospek ke arah yang lebih baik lah. Ya. Banteng ditaruh apa meneh to kae? Ngantuk bosku. Iki nyong burung-burung sing dadi ungannya kene ngono. Tikus barang. Si lucu mah tambah sari tok luwe. Tambah rejo sing kulon ki poe. Tambah sari meriang. Tambah sari ki gawe masa iki ning lucu. Oh, anggonyo ramu Awas yen mrene iki. neran tilpun ramu To, pancingi. Sing tenang, Mas. ndi kae iki jo gunung tak sak tampok Sak tampoke jangkat apa? juga Mas 10 buku saya Pagi saya kayaknya nggak bisa capai. los Los. los Yang merkane